Renungan Harian Sahabat, Kamis 16 Juni 2022. Diambil dari kitab Roma 2 ayat 17-29. Bukan sekedar simbol. Beberapa waktu lalu di Indonesia terjadi kehebohan ketika logo HUT ke-75 kemerdekaan RI menampilkan motif simbol salib. Banyak orang mengajukan protes keberatan karena simbol salib tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Terkadang, orang dapat bertentangan satu dengan yang lain perkara simbol. Orang Yahudi sangat bangga dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah dan sunat sebagai simbolnya. Bagi mereka, umat sunat adalah bentuk keterikatan diri mereka dengan Tuhan. Yang tidak disunat bukanlah bagian dari anggota mereka. Secara tidak langsung hendak mengatakan bahwa orang yang tidak disunat tidak dipilih Tuhan. Di Roma, tradisi sunat masih terus dilakukan juga bagi orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Hal ini memunculkan perdebatan di jemaat Roma, khususnya bagi mereka yang tidak disunat. Rasul Paulus menegaskan bahwa semua orang disambut dalam kerajaan Allah tanpa membedakan orang Yahudi atau bukan Yahudi, disunat atau tidak disunat. Paulus mengatakan bahwa seseorang diselamatkan oleh kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, bukan karena mengikuti seperangkat peraturan. Menurut Paulus, sunat yang sejati terjadi di dalam hati manusia. Sahabat, kita melihat banyak orang yang hidup hanya dengan memperhatikan simbol tanpa pernah menghidupi makna simbol tersebut. Masih banyak orang melakukan kejahatan, namun ketika tertangkap, langsung menutupinya dengan simbol-simbol agama. Lihat saja, para koruptor ketika mereka terkena operasi tangkap tangan, penampilan mereka berubah menjadi religius. Marilah kita menyunati hati kita dan membersihkan hati dari dosa, serta mempersilahkan Allah masuk ke dalamnya, sehingga kita jalin keintiman dengan Allah yang kudus. Pertanyaan refleksi hari ini. 1. Mengapa masih banyak orang terikat dengan simbol tanpa memahami maknanya? 2. Bagaimana sahabat mengingatkan orang yang terikat simbol tanpa memahami maknanya? Mari kita berdoa. Ya Kristus, sunatlah hati kami, bersihkanlah hati kami dari dosa, sehingga Engkau tinggal di dalamnya.